Kembali lagi di Rabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini. Selamat menonton. Ya, ini kan pertama jurnalis ini ya kan. Tempo ini kan temponya perusahaannya, kemudian ada jurnalisnya namanya Francisca. Kemudian ada kiriman paket buat beliau kan. Isinya kepala babi yang pertama, yang kedua tikus. Ini kita nggak usah sebut ada kupingnya atau apanya ya, yang jelas ada kiriman kepala babi. Ini tergantung kita melihatnya bagaimana kan. Tapi yang jelas kalau udah ada kepala babi, kemudian ada kiriman tikus juga yang nggak punya nilai, nggak punya makna secara baik, tentunya, atau maknanya secara buruk, ini sudah pasti. Karena kepala babi dominan buruk, tikus juga dominan buruk. Jadi kemudian kita beranggapan bahwasanya ini pengirimannya atau pengirimnya punya niat-niat buruk. Itu pesan-pesan buruk atau cerita-cerita buruk. Karena apa? Karena mungkin merasa terganggu karena ini adalah jurnalis, pemberitanya mungkin kemudian menyudutkan atau kemudian membuat buruk si yang bersangkutan pengirim, akhirnya dikirimlah si kepala babi dan tikus ini. Ini kemudian niatannya adalah buruk. Niatan buruk ini sebenarnya adalah pesan yang sifatnya intimidatif. Pesan intimidatif supaya pihak jurnalis maupun temponya berhati-hati. Itu aja, sampai di situ dulu kan. Nah, kemudian apakah kemudian pesan-pesan ini bisa dianggap sebagai suatu posisi pelanggaran hukum? Jawabannya, atau tindakan yang merupakan pidana hukum? Jawabannya adalah iya. Karena ini kiriman yang tanpa diinginkan dan kemudian bermakna buruk, begitu kan? Dan yang dikirim juga yang buruk-buruk begini kan? Karena sudah jadi bangkai dikirim kan. Beda kalau yang dikirim masih pada hidup, mungkin beda lagi kan. Tapi karena ini sudah mati, sudah ada penggal-penggalannya, jadi dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Nah, ini adalah bentuk intimidatif yang kemudian bisa dianggap sebagai upaya-upaya menghalang-halangi kebebasan pers, yaitu menghalangi supaya jurnalis atau Tempo ini kemudian tidak bersuara. Tidak bersuara tentang apa, kita nggak tahu. Gitu. Tapi yang jelas ini sudah termasuk kategori kriminal, yaitu tindak pidana melanggar kebebasan pers. Gitu. Bang, kemudian juga tak hanya itu aja Bang, setelah kemudian tanggal 21 Maret kemarin dari kantor redaksi menerima pesan ancaman melalui medsos juga Bang, dan di mana di akun Instagram salah satu netizen mengirim pesan bahwa berisi ancaman teror yang dilakukan hingga dalam tanda kutip kantor Tempo itu mampus gitu. Maksudnya ini merupakan ancaman di media sosial. Iya, itu termasuk ancaman, termasuk intimidatif melalui teknologi ITE kan. Berarti melalui medsos kan. Jadi itu sudah bisa tuh mulai dari sana untuk kemudian diselidiki siapa sih pelakunya. Dari medsos tadi kemudian bisa diselidiki. Jadi intinya ini sudah ada tindak pidana. Makanya kemudian sudah dilaporkan oleh Tempo sendiri kan ke Mabes Polri kan, karena sudah terjadi tindak pidana. Ini sudah terjadi peristiwa pidananya. Peristiwa hukumnya, waktu dan tempatnya sudah terjadi, tinggal siapa pelakunya. Karena pelakunya belum ketahuan, tentunya lagi diselidiki oleh pihak Bareskrim kan. Nah, pasalnya sudah ketemu. Pasalnya tentunya yang pertama adalah Undang-Undang Kebebasan Pers, kemudian yang kedua adalah perbuatan tidak menyenangkan, pengancaman, kemudian intimidasi, itu sudah masuk ke pasal-pasal yang tadi saya sebutkan ya. Tadi tinggal pihak penyidik bekerja, pihak Mabes Polri bekerja. Bang, tapi ini melihat adanya ancaman atau teror seperti ini, kita balik lagi ke kasusnya Munir, Bang. Mendiang Munir itu kan sebelum meninggal juga sempat istrinya juga mendapatkan bangkai ayam, Ya. dan ada ancaman pembunuhan. Apakah itu seperti itu juga nantinya? Seperti apa kira-kira? Pola-pola ini kan mirip ya. Kalau kita dibandingkan dengan kasusnya Munir dengan yang sekarang, tentunya punya kemiripan pekerjaan prosesnya ya. Tapi kita nggak berharap sampai terjadi hal yang sama. Paling tidak ini sudah kemudian dikejar oleh pihak kepolisian, dicari siapa pelakunya supaya jangan sampai terjadi yang seperti itu. Begitu. Tetap setiap tindakan-tindakan yang kemudian merugikan masyarakat, kriminal, pasti nanti ketahuan siapa pelakunya. Ini pun nanti akan ketahuan siapa pelakunya. Jadi memang bisa diperbandingkan, tapi harapannya tidak seperti yang terjadi di masa lalu. Jadi ini teror-teror yang kemudian bisa diminimalisir oleh pihak aparat kepolisian atau penegak hukum. Jadi harapannya itu, karena Tempo kan kemudian lantas segera melaporkan ke penyidik Bareskrim kan, supaya ini diproses, dicari siapa pelakunya. Jadi memang ada mirip, tapi jangan sampai ujungnya sama. Tapi Bang, melihat adanya ancaman atau teror seperti ini, Bang, kemarin juga sempat awak media juga mempertanyakan kepada jubirnya kepresidenan di sana ya Bang ya. Dan bahwasannya itu sempat dia katakan statementnya makan aja
gitu. Ini sempat Dimasak aja kali ya? Ya dimasak aja. Ini kan sempat menjadi kontra juga ya bang, Iya. dari netizen yang nggak setuju sama gue. Sampai Bu Susi pun juga sempat berkomentar tentang ini untuk siapa namanya tuh, si Hasan Nasbi segera dipecat. Gimana nih? Ya, ini tergantung sudut pandang ya. Jadi ada orang yang kemudian menganggap suatu keadaan yang seperti ini itu keadaan yang biasa atau bisa diterima, ditoleransi. Ada juga banyak yang beranggapan ini nggak bisa ditoleransi karena ini sudah benar-benar ancaman, kan, intimidasi kan. Jadi mungkin pihak juru bicara ini dia dalam posisi ini biasa aja, bisa ditoleransi. Tapi ini kan menurut pikiran dia. Begitu. Jadi apa yang dia pikirkan kemudian apa yang dipikirkan orang lain berbeda gitu. Jadi karena pikiran dia ini kan bisa ditoleransi sehingga dia mudah mengucapkan kata-kata. Nah, ini suatu kritik juga karena jangan juga kita bekerja atau berbicara berdasarkan pikiran kita. Kita harus juga kemudian belajar memikirkan apa yang dipikirkan orang lain gitu. Nah, ini mungkin karena si juru bicara pemerintah ini di pikiran dia enteng-enteng aja, udahlah dimasak aja. Atau kemudian dibikin apa gitu kan. Kalau non muslim menganggap kiriman babi ini kadang-kadang aspek positifnya ini babi nih sebelum jadi bangkai masih segar, mending dimasak aja kan, begitu kan, dimakan non muslim kan. Tapi kalau yang muslim berbeda lagi gitu. Jadi ini sudut pandang ini terkait dengan pikiran masing-masing kan. Nah, perbedaan sudut pandang ini kemudian tidak bisa kita memakai satu sudut pandang kemudian menggampangkan persoalan, karena ada persoalan yang satu orang anggap gampang, satu orang anggap susah begitu. Jadi kita harus mengakomodir semua persoalan secara kompleks gitu. Jadi omongan juru bicara ini memang bahasanya adalah offside. Ya, offside kenapa? Ya karena nggak sepatutnya dia bicara begitu di negara yang multi etnis, multi agama begitu. Karena ada agama yang boleh, ada agama yang melarang begitu kan. Di agama Kristen, agama Hindu boleh makan babi, di agama Islam nggak boleh, kan udah suatu hal yang berbeda. Nah, kalau ini kita sebenarnya dari sudut pandang satu sisi, ini namanya nggak patut juga. Jadi kita lihat secara kompleks. Begitu juga dengan posisi ini ancaman, intimidasi. Mungkin sudut pandangnya oleh juru bicara ini enteng-enteng aja, tapi dari pihak yang lain ini berat, ini sangat naif sekali kalau dibilang ini enteng gitu, sehingga terjadi kontradiksi. Nah, ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh juru bicara tadi, mengcover semua pemikiran sehingga dia kemudian bijak dalam mengambil suatu cerita pembicaraan atau pendapat terhadap adanya pengiriman babi yang kalau sekarang tikus kan gitu. Ini harus hati-hati. Tapi yang jelas langkah-langkah tegas dari pemerintah harus ada. Dan kemudian Kapolri kan sudah bicara ini harus kemudian segera diproses, diusut kan gitu kan, sudah dijalankan juga gitu. Jadi ya inilah satu kritik, dan kemudian kritik ini kemudian ditanggapi secara mendalam oleh Bu Susi kemudian menanggapi ini sebagai suatu hal yang sangat mendalam, yang sangat bermakna, dan kemudian mengkoreksi titik offset dari si juru bicara gitu. Mudah-mudahan ada titik temu di antara mereka untuk penyelesaiannya. Yang jelas kita lebih kepada posisi hukumnya bagaimana dan siapa pelakunya. Jadi dua itu, hukumnya bagaimana, siapa pelakunya harus segera didapat supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya bagi Tempo, majalah Tempo atau koran Tempo atau jurnalis Tempo. Bang, ini kan jurnalisnya terornya ini ditujukan langsung sama